Wa qala radhiyallahu. Udah berapa tuh? Udah berapa? Ini yang keempat nih. Kita sampai 5 hikmah ya. Wa qala radhiyallahu min makarimil akhlaqi at-tawadu'u fil rif'ati wa tajammulu fil qillati wal iqtisadu fis sarwati. Ini salah satu akhlak mulia. Apa? At-tawadu'. Ya, ini akhlak. Ya, meskipun di sini tidak dijelaskan, yang memiliki akhlak ini berarti dia orang yang sempurna jiwanya. Ya, ini akhlak ahlul kamal. Akhlak orang yang sempurna jiwanya. Apa yang pertama? At-tawadu'u. Tawadu' fir rif'ati, di dalam kedudukan tinggi. Ya. Meskipun ilmunya banyak, kedudukannya tinggi, keturunannya mulia, kan orang mulia itu pertama sebab ilmu, kedua status sosial, ya, raja, ya, bupati, lurah, gubernur, presiden. Udah bubar bentar enggak, ya, kembali lagi ke bawah. Ya, tapi tetap yang tinggi pertama ilmu, baru kedua al-jah, mansab. Ya, yang ketiga itu keturunan. Ya. Nah, kalau dia orang yang mempunyai kesempurnaan jiwa, dia tawadu ketika dia memiliki rif'ah, ya, memiliki keluhuran, kedudukan tinggi, disebabkan dia berilmu. Ya, disebabkan dia memang punya kedudukan sosial, disebabkan dia punya keturunan. Kemudian yang kedua, wattajammulu fil qillah. Kalau lagi susah, tampilannya baik. Ini mah kalau lagi susah, rambutnya aut-autan, bajunya udah nggak disetrika. Ya, kalau susah, tampil perlente. Ya, ketahuan. Makanya ahlil kamal itu kalau lagi rapi itu nggak punya duit. Ya, kalau lagi kusut itu banyak duitnya tuh. Ya. Kalau kita sebaliknya, kalau memang lagi susah kusut bener, asal lagi senang, boylah, ya, ganti baju 3 kali sehari. Kalau lagi nggak punya duit mas seminggu itu kagak salin-salin. Tapi orang yang punya akhlak yang tinggi justru sebaliknya. Ya, kalau kelihatan perlente, itu lagi orang ada duitnya itu, lagi susah. Karena itu merupakan akhlak. Dia tidak mau merusak pemandangan orang sehingga melihat, lah kan, siapa tuh orang lagi senang-senang kan, melihat kita semeraut, lah kan jadi merusak itu. Ya, yu'akhiru safwah, mengeruhkan kebeningan. Ya, Nabi lagi berantem sama bini itu, Nabi itu, ada tetamu. Wah, ada Nabi ngeberesin baju, ngeberesin kerah, sampai ngambil air untuk nganuin rambutnya supaya rapi, dicocang lagi. Kan Nabi dicocang rambutnya, dia cocang lagi rambut Nabi karena ada tetamu. Bininya ngeliatin, bet, tadi sama gua kusut, ya, negor be bini mah itu Sayyidatuna Aisyah, negor namanya, ya, Nabi ge bininya wadon, negor, iya negornya begitu. Tadi mama kita kusut sama orang aja rapi bener, katanya gitu.
Ya, Nabi menjawab sunnah. Kata Nabi, kita jika mau bertemu kepada orang mesti nampak indah, ya, mesti nampak rapi. Ini mah tamu datang langsung keluar dari dalam langsung, ya, udah aut-autan, duduk aja begini. Apa kabar bang? Buruk. Seh. Ya, buruk kan ini kabar, mati dah gua, katanya gitu. Lah orang yang datang gembira lah kan jadi sumpah. Ngerusak ini mudah. Lah dia mau misalnya ya kan orang bagaimanapun kalau gembira kan nggak bisa dibendung gitu kan, nggak bisa ditahan. Lah ngelihat pemandangan ya rusak pemandangannya, dan itu dijaga itu. Ini kita mau keluar, ya jangan blodot cuman ya pakai baju kusut keluar jadi alamak, perempuan pakai daster keluar, aduh, ya itu saya heran. Orang muslim itu kalau bicara kebersihan, bicara kerapihan, apalagi kerapihan yang syar'i, ya Allah, keluar kayak Ashabul Kahfi udah tidur 300 tahun, itu bajunya udah pada kusut keluar. Ya artinya kayak orang bangun tidur kali satu hari mah kekurangan udah 300 tahun itu tidur, ya udah pada kusut keluar aja. Aduh mak, pok, yang rapi kudunya mah sampai auratnya nggak kelihatan. Itu akhlak dasar. Orang kalau tidak menjaga itu akhlak dasar, maka nggak ada yang dijaga akhlak besar juga. Nggak bisa, nggak bisa. Lalu apa agama itu yang dibanggakan? Keturunan. Oh, keturunan wali biar begini kayak tetap nggak ngapa-ngapa, useng. Ya. Ya Allah. Ya. Itu apa sebabnya? Jahil. Ya, apa sebabnya? Nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah belajar. Saya ingin bicara satu perkara, contoh, selaman saja kepada perempuan. Hukum fikih boleh, karena haramnya, elatnya itu adalah nafsu. Kalau nggak nafsu, nggak apa-apa. Namun, satu, kedua, haramnya itu bukan zati, ya, tapi bukan li zati, tapi li ghairi. Apa bukan? Kalau kita megang najis memang nggak boleh. Megang perempuan bukan najis kayak megang anjing. Juga nggak boleh. Itu bukan agama. Itu agama dicampur dengan apa ya? Dengan subjektivitas diri. Bukan. Agama itu objektif. Kita dengan Allah itu agama tuh. Ya. Itu agama. Mungkin orang yang memudahkan selaman dengan perempuan ketika jatuh kepada maksiat mudah. Maka tetap dijaga. Paling tidak dalam manzar am, artinya lagi banyak orang, jangan, karena itu merusak pemandangan Islam. Ya, kecuali orang nggak ketemu udah lama, itu baru. Ya, bukan nggak ada undang-undangnya. Ya, apalagi salam peluk, kan bukan muhrim, haram. Tapi tradisi. Jangan kalah dengan tradisi. Nah itulah perlunya ilmu, belajar. Ya. Nah seorang dai juga ketika mau merubah nggak bisa. Dibawa dulu ke ilmu, nanti ilmu yang merubah. Karena menjaga perasaan ketersinggungan itu juga diutamakan daripada gitu. Itu agama tuh. Ya. Agama. Tapi ketika masyarakatnya mau menuntut ilmu, maka dia mau berubah. Tapi kalau nggak mau menuntut ilmu, ya udah dia kira itu agama yang betul. Bukan, Pak.
Malah anunya alasannya itu kiai anu juga boleh. Coba lihat kehidupannya sehari-hari. Gitu. Dan memang banyak hal-hal saya ada memperhatikan antara di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, terutama Aceh. Di Jawa ini Islam itu yang diislamkan pimpinan dulu, raja-rajanya diislamkan. Makanya kayak Wali Songo itu banyak menikahi anak-anak raja. Ya seperti Maulana Hasanuddin misalnya. Istri pertamanya adalah Raja Hindu Banten. Ya. Istri keduanya anak Raja Mataram. Bahkan istri ketiganya anak Raja Palembang. Gitu. Untuk menjaring Islam maka raja-rajanya diislamkan. Nah rajanya Islam maka nggak sampai ke bawah ke rakyat. Maka sampai sekarang di Jawa ini masih ada budaya yang bukan Islam kuat. Coba lihat ke Aceh. Aceh itu Islam dari bawah. Jadi para dai-nya mengislamkan rakyatnya terus sampai ke atas. Waktu itu Raja Hindu. Sampai semua katakanlah bupati-bupatinya, gubernur-gubernurnya, pegawai-pegawainya, menteri-menterinya, semua di istananya Islam. Bininya raja Islam, anaknya raja Islam, tinggal rajanya. Suatu ketika rajanya mengumpulkan rakyatnya. Wahai rakyatku, adakah orang yang masih beragama Hindu? Satu orang saja. Ya, kalau ada, aku pertahankan agama Hinduku untuk memimpin satu orang itu. Artinya dalam ritual agama. Nggak ada celongak-celinguk, nggak ada ini, enggak, ya udah gue Islam dah. Makanya digelari Al-Malikus Soleh akhirnya. Itu. Maka seperti di Aceh itu, ya, kurang, nggak hilang budaya-budaya yang sifatnya buhun kalau kata kita, ya, budak kalau kata kita. Nah, ulamanya kemudian tasamuh, karena ulamanya ningrat semua. Apa tasamuh? Sangat solider kepada rakyat bawah. Nah, pada gilirannya ulama yang melanjutkan bukan solider tapi adat. Paham nggak? Nggak diajarkan ilmu. Kalau ada orang yang soleh, yang dengan Allah kuat, wali, mungkin masih ada apa ya agama sih sebetulnya nggak begitu, tapi karena ya kita husnudzan kepada wali, ya, tapi ketika tidak ada nggak bisa, mesti berpegangan kepada ilmu, kepada syariat. Itu agama tuh, ya. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dalam melakukan interaksi beragama ini, bertanggung jawab kepada orang lain akibat daripada kita kurang menjaga muamalah itu, hubungan itu, ya. Belum etika-etika di masjid, etika di tempat ilmu, etika banyak sekali yang nggak diperhatikan. Nah ini perlu. Nah maka coba adab-adab ini. Wat tajammulu fil qillah. Kan enggak terbayang tuh di kita. Tajammul itu artinya izharul jamal bisyab. Menampilkan baju yang kelihatan cakep lah. Gitu. Kalau lagi fil qillah, kalau lagi susah. Lagi nggak punya duit, gitu, lagi susah. Dan yang ketiga, wal iqtisadu fis sarwah, hemat kalau lagi banyak duit. Ini masalah bisa gaji, udah tahu gajinya cuman ya 5 juta, sampai tanggal 5 doang habis. Ya kalau 30 juta sampai 30 hari. Lah ini cuma 5 juta sampai tanggal 5 udah habis. Ya.
Nah, kalau lagi ada hemat, kalau lagi nggak ada dia tajamul. Ya. Nah, ini akhlak. Ya, akhlak. Satu lagi.